perkawinan yang sering terjadi, dan kira-kira oh ini nih ternyata yang keliru dan masih dianggap sebagai hal yang normal di masyarakat. Oke, kalau misalnya berkaca dari bukunya itu banyak banget kesamaan gitu. Tadi yang seperti aku bilang ketika ngomongin stigma, ketika ngomongin diskriminasi, kesempatan, habis itu juga kerentanan dan juga bahkan dari yang hal terkecil gitu seperti bahasa. Jadi kalau misalnya ngomongin yang dari yang mana dulu nih, misalnya kita ngomongin ini dari stigma dulu gitu. Nah, banyak banget stigma yang ditempelkan pada perempuan gitu. Misalnya apa yang paling mudah kita contohkan, misalnya janda. Nah, perempuan janda itu janda itu menjadi satu identitas yang rentannya tuh berlapis-lapis gitu. Banyak banget stigma tentang janda, stigma jelek gitu. Misalnya contohnya janda muda, dia kalau misalnya kita ngeliat wacana-wacana umum ya, itu apalagi kalau misalnya di media-media atau di biasa kita konsumsi, itu misalnya dia pengganggu rumah tangga orang gitu, pelakor. Terus juga ya pokoknya terus abis itu juga kalau misalnya kita ngomongin janda itu perempuan yang kemarin tuh ada satu penulisan bilang itu pre-love bekas. Ya pre-love bekas gitu. Iya. Maksudku apa yang menjadi janda dan tidak janda itu punya value yang beda gitu. Itu udah sangat diskriminatif banget. Terus juga bagaimana juga ini ya, kalau misalnya tadi ini istilah politik bahasa gitu. Banyak banget kata-kata yang ditempelin ke perempuan gitu. Misalnya ini deh perbedaan ketika perempuan dipanggil betina dan laki-laki dipanggil jantan gitu. Nah, kalau misalnya laki-laki dipanggil jantan, itu kan tadi macho ya. Kalau misalnya betina apa nggak ada tuh tone yang positif gitu. Yang ada betina itu binatang perempuan gitu. Itu nggak ada tone-nya. Iya, ditaklukkan gitu oleh si jantan ini. Nah, terus juga coba lagi tadi kalau misalnya teman-teman disabilitas yang untuk kata-kata diskriminasi yang dehumanize gitu, yang tidak memanusiakan tadi cacat gitu. Nah, kalau misalnya ya perempuan itu dibilang janda pre-love atau ya kata-kata yang cenderung seksualize perempuan ya. Misalnya sekarang banyak banget cewek pulen. Cewek pulen, tobrut, terus semok gitu ya, cenderung yang seksualize gitu. Itu kan banyak banget kata-kata atau penggunaan yang sering disematkan ke perempuan dan diskriminasi. Banyak banget diskriminasi. Tadi kita ambil contoh janda gitu, apa yang dialami oleh, misalnya aku bicara pengalaman gitu, mamaku janda dan dia tuh janda umurnya 30 tahun dan itu di usia segitu mamaku sebelumnya tidak bekerja, memang mengurus rumah tangga, tapi ketika dia jadi janda di mana dia tuh harus ya udah cari kerja gitu, dan itu sudah susah banget dia mengakses kerjaan di usia yang segitu gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita ngomongin juga janda dari kelompok perempuan miskin ya. Nah, itu akses pendidikan mereka nggak ada, terus habis itu nyari kerja pun sulit gitu ya. Akhirnya mereka balik lagi ke pekerjaan yang memang itu diatur sebagai kodrat perempuan gitu, balik lagi ke kerja perawatan tadi, misalnya jadi PRT, abis itu ngasuh anak gitu. Nah, kalau misalnya di buku ini kan juga ya, kalau misalnya teman-teman disabilitas itu dalam wacana itu sering banget, wacana utama gitu, itu sering banget diidentikan dengan pekerjaan yang tukang pijat kayak gitu, terus dengan kerjaan-kerjaan yang non kerjaan utama yang sektor penting gitu. Nah, itu mungkin itu juga Kak. Iya.
Ya, kalau kalau kita mau elaborasi isu perempuan dan disabilitas ini isu yang sangat sangat dekat saya rasa ya. Dan tadi di drama ini berkelindan saya sepakat gitu. Saya sebenarnya waktu menyusun buku ini juga eh, menyadari itu isu penting, bahkan disabilitas perempuan gitu. Jadi dia sudah disabilitas dan dia perempuan itu lebih berlapis-lapis lagi minoritasnya dan diskriminasi yang harus dialami gitu. Tapi saya merasa itu apa ya, aku kurang bisa mewakili untuk menuliskannya karena ini isu yang ketika mungkin perempuan yang menuliskannya akan lebih memahami atau bisa menjelaskannya dengan baik gitu. Tapi kalau teman-teman baca di salah satu esai yang disabilitas tertimpa tangga itu, pekerja disabilitas tertimpa tangga itu, saya sempat bahas sedikit gitu ya, bahwa ada teman-teman disabilitas perempuan yang itu mengalami diskriminasi berlapis-lapis di tempat pekerjaannya gitu. Pertama, dia sebagai disabilitas dia sulit mendapatkan pekerjaan gitu karena dianggap misalkan tidak sehat jasmani dan rohani gitu kan. Kemudian tempat kerja yang tidak aksesibel, misalkan dia seorang pengguna kursi roda dan sebagainya gitu. Belum lagi ketika dia adalah seorang perempuan gitu, sangat mungkin dan banyak terjadi teman-teman ini mengalami bentuk kekerasan gitu ya, entah kekerasan verbal maupun kekerasan seksual gitu di tempat kerja gitu. Jadi tidak terbayangkan betapa pelik dan sulit dan rentannya kehidupan dan pengalaman yang harus dialami oleh teman-teman disabilitas sekaligus seorang perempuan ini gitu. Jadi ini bukan isu yang jauh tapi sangat dekat dan saling berkelindan saya rasa gitu. Ya. Oh iya, yang perihal ini ya, kekerasan seksual yang dialami perempuan disabilitas gitu. Itu tentu menjadi sesuatu yang kompleks dan tingkat apa ya, penderitaannya tuh berlipat-lipat gitu. Karena perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan seksual itu pasti memiliki trauma yang berlipat ganda gitu. Mereka akan sulit untuk pertama, bagi korban kekerasan seksual itu sangat sulit untuk mengutarakan atau speak up gitu tentang apa yang dia alami. Tambah lagi kalau misalnya itu dia disabilitas gitu, misalnya dia tidak bisa bicara dan sulit untuk mengkomunikasikan apa yang dialaminya gitu, pasti ketakutannya berlipat-lipat. Itu tuh apa yang dibilang KM bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disabilitas itu termasuk isu yang sangat Ya, aku melihatnya bahwa baik teman-teman disabilitas ataupun teman-teman perempuan sama-sama mengalami ini ya, yang dimaksud fabrikasi narasi. Kayak ketika janda negatif, tone yang ada setelahnya itu negatif semua ya. Ada misalnya sosok janda, orang-orang langsung konotasinya begitu negatif. Tapi sebaliknya gitu, ketika yang dibilang muda setelahnya itu malah sebaliknya, malah keren ini mobilitas ini dan segala macam. Kita hampir sama ketika kita ketemu narasi-narasi yang sama ke teman-teman difabel gitu. Ketika ada teman-teman difabel yang pintar misalnya, meskipun tuli tapi bisa main gitar, ada dan menulis di salah satu esai ini ya, judulnya Adul Difabel dan Fabrikasi Narasi. Selalu ada narasi inferioritas dulu gitu di awal, meskipun misalnya tuli, misalnya buta dan segala macam yang sangat kasar. Lalu belakangnya narasi yang bagus, selalu ada hal yang berimbang yang tadi disebut itu. Ternyata bahasa nggak senetral itu ya. Terus aku mau lanjut ke ini ya, di buku ini juga Pak Ang nulis soal sastra Indonesia dan narasi
Egoisme gitu ya. Di buku ini ada 3 nama, salah satu namanya itu Eta Kurniawan, ada Mahfud Ikhwan, ada juga Yusi Epyanto-Paryono. Di situ menurut Ang, di buku ini yang bisa kita baca gitu, ternyata sastra Indonesia masih sangat ableism ya, masih sangat non difabel normatif gitu ya, dengan sangat keras. Tapi ada juga dari 3 penulis itu ada satu juga yang menempatkan tokoh difabel yang memang selayaknya apa adanya gitu. Mungkin aku mau ini dulu ya, karena mungkin Ang juga penulis prosa dan emang sering banget bikin ulasan tentang sastra gitu. Jadi menurutmu gimana tuh? Apakah selama ini penulis sastra Indonesia masih mengabaikan itu dan lupa bahwa ternyata disabilitas itu adalah bahasa itu nggak netral sederhana itu. Dan mungkin bisa lanjut ke Andini yang juga pengalamannya sebagai editor, gimana sih melihat sastra yang masih ableism gitu? Mungkin ya sebelumnya aku disclaimer dulu nih. 3 karya yang aku sebut di tulisan aku tuh ada 3 ya. Cantik Itu Luka karya Eta Kurniawan, Dawu karya Mahfud Ikhwan, dan yang ketiga kumpulan cerpen Mak Kodok ya. Kumpulan cerpen judulnya Pak Pendek Anggur Terakhir. Ya, itu karya Yusi Karanom gitu. Aku mau bilang gini, misalkan Cantik Itu Luka, ya aku bisa bilang bahwa itu salah satu novel penting dalam sastra Indonesia, karena itu novel yang mencoba untuk semacam mendefinisikan ulang sejarah Indonesia, sejarah alternatif Indonesia. Salah satu karya yang penting untuk dibaca gitu. Daud juga salah satu novel yang dulu ketika saya masih pakai kacamata kuda gitu ya, bacanya itu novel yang menarik gitu, karena itu membahas tentang isu-isu pedesaan, isu masyarakat yang jadi TKW ya kalau nggak salah, dan seterusnya gitu. Tapi karya-karya tersebut yang selama ini mendapat pujian, mendapat apresiasi dalam sastra kita, bukan berarti tanpa kritik gitu. Dan aku di sini ingin memberi ruang untuk kritik pada karya-karya tersebut dalam perspektif disabilitas ini gitu. Misalkan dalam karya Cantik Itu Luka, ketika saya baca ulang lagi gitu ya, saya baru sadar bahwa berbagai istilah, kalimat, narasi yang digunakan Eka Kurniawan ketika menjelaskan tokoh Cantik ini kok cukup abelis gitu, dengan menyebut tokoh perempuan digambarkan seperti gagang panci, terus colokan listrik gitu, kemudian sebagai aib, sebagai monster dari neraka dan sebagainya gitu. Istilah-istilah yang menunjukkan tentang konsep sisi buruk rupa yang selama ini banyak hadir dalam fiksi kita gitu ya. Mungkin bukan hanya sastra gitu, tapi dalam film-film seperti Disney, Marvel gitu kan selalu ada sosok yang digambarkan buruk rupa secara tubuh fisik seperti itu. Nah, di Cantik Itu Luka aku mendapati itu gitu. Dan secara penceritaan tuh menurut aku bertendensi untuk pembaca untuk mengiyakan gitu kan, seserem ini gitu, sejelek ini, semonster ini gitu si tokoh perempuan cantik itu gitu. Nah, dalam novel Dawuk gitu, itu aku melihat lebih lagi gitu. Bahkan ketika bicara tentang tubuh fisik yang dianggap buruk, pincang, nggak sempurna, itu bukan hanya stigma masyarakat yang menjauhi dan menyingkirkan mereka gitu. Tokoh-tokoh tersebut ada tokoh Ahmad Daud, ada
tokoh-tokoh lain gitu. Tapi juga itu dibingkai sebagai suatu narasi kutukan gitu, sebagai suatu oh dia kayak gini karena keturunannya kayak gini gitu. Jadi itu hanya meneguhkan apa yang selama ini terjadi di masyarakat gitu. Kalau kalau kita lihat di masyarakat kita gitu, mungkin di kampung-kampung saya dulu gitu, misalkan orang-orang yang punya anak dalam kondisi disabilitas itu dianggap sebagai aib, kemudian dipasung, disembunyikan di rumah gitu, bahkan dianggap dosa orang tuanya gitu. Misalkan bapaknya punya dosa masa lalu gitu, ketika menikah punya anak, akhirnya anak terlahir dalam tanda petik cacat, itu disangkut pautkan dengan hal tersebut gitu. Nah, di novel Dawu itu aku melihat itu gitu. Nah, aku melihat apakah Mahfud Ikhwan sebagai penulis itu secara tak sadar menuliskan itu sebagai realitas sosial yang ada di masyarakat, atau dia yang nggak sadar tentang perspektif Abelis ini dalam karyanya gitu. Aku lebih menduga bahwa Mahfud nggak cukup awas terhadap isu ini gitu, sehingga menganggap apa ya istilahnya ya, perlunya political correct dalam sastra ini belum gitu. Sementara dalam karyanya Yusi gitu ya, ada tokoh dia tuh Pak Pendek, dia tubuhnya pendek gitu. Ya memang digambarkan dari kecil mengalami perundungan oleh teman-temannya, oleh guru sekolahnya gitu. Dikatain kodok gitu, dan dibully segala macam gitu. Bahkan ketika bekerja pun dia dijadikan objek tertawaan komedi gitu kan, dia suruh menghibur orang-orang sebagai orang bertubuh pendek gitu. Tapi di sisi lain Yusi dalam cerita tersebut juga menggambarkan tokoh Pak Pendek ini secara manusiawi gitu, tidak untuk mengajak kita untuk berbelas kasihan terhadap Pak Pendek ini, tapi kita juga ditunjukkan sisi yang mungkin gelap gitu dari tokoh Pak Pendek ini, yang dia suka mabok-mabokan, dia yang menghamili perempuan gitu. Jadi menggambarkan tokoh disabilitas ini nggak hitam putih gitu, nggak coba melihatnya sebagai objek yang harus dikasihani, sebagai aib dan sebagainya gitu, tapi juga ya selayaknya manusia pada umumnya punya sisi yang kita perlu berempati dengan dia, ada juga sisi yang kita marah atau nggak suka sama dia gitu. Makanya ketika kemarin sempat ramai di Twitter tentang sosok siapa namanya, Agus ya, Agus itu kan yang kok bisa, pertanyaan kan gitu kan, kok bisa sih kayak gitu kok bisa sih gitu. Ya itu kan jadi ya bisa gitu, maksudnya siapapun bisa jadi pelaku kekerasan gitu, termasuk disabilitas. Dan kalau memang terbukti ya silahkan dihukum, diadili sesuai dengan peradilan gitu loh, dibuktikan kalau memang bersalah gitu. Tidak perlu ada, dengan kita udah berpikir kok bisa, kok ini tuh udah diskriminatif sebenarnya, tanpa sadar lah kenapa, memang manusia kayak gitu loh. Nah di situ aku melihat kayak gitu. Dan menariknya tuh ketika perempuan yang dihamili sama Pak Pendek itu, ketika melahirkan, perempuan itu terlahir dengan sempurna dan cantik gitu, nggak stereotip kayak yang di Dawu gitu, dibikin turun temurun jadi anaknya cacat juga, jelek juga gitu, seolah meneguhkan bahwa ya Pak Pendeknya dia cacat gitu, anaknya cacat juga gitu. Kalau kayak gitu kan wah ini problem gitu. Tapi di cerita itu Yusi malah oh ini nggak ada sangkut pautnya gitu terhadap isu apa yang dialami kondisi Pak Pendek ini nggak serta-merta membuat anaknya akan selalu terlahir dalam kondisi seperti dia juga gitu. Dan menurut aku itu upaya yang penting gitu untuk melihat isu bisa disini dengan cara pandang yang lebih baik gitu. Itu sih yang aku
aku lihat, dan ya aku belum kebayang sih ya, maksudnya kalau misalkan kita mau coba tulis itu lebih banyak karya sastra gitu, mungkin akan banyak sekali karya sastra yang bisa kita diskusikan. Dan tujuan ini, tujuan aku menulis esai itu bukan buat mengkawal atau mengcancel karya-karya tersebut, sama sekali bukan, tapi ini sebagai perspektif kritis aja dari sudut pandang isu disabilitas, bahwa karya-karya ini perlu kita kritisi bersama gitu, maupun karya-karya lain yang mungkin akan sangat bagus kalau ada upaya-upaya untuk mendiskusikannya gitu. Itu sih. Ya, aku pikir sebagai editor gitu, sebenarnya PR-nya ada dua. Kita membaca atau mengolah teks secara tekstual juga, kita juga perlu tahu isi pikiran penulis gitu. Dia nulis ini dengan sadar atau nggak sadar gitu. Dia memang ya sadar tapi tetap mau melanjutkan, atau memang dia tidak tahu gitu. Dan tadi juga Pak Hambali udah membahas tentang apa ya, ada dua kemungkinan mungkin si penulis bisa mendeskripsikan sesuatu dengan yang ablaze itu ya, untuk kebutuhan cerita gitu, atau memang dia nggak tahu. Jadi mungkin hal preventif banget yang harus dilakukan adalah yang mendiskusikan isi pikiran penulis dulu nih gitu, dia sadar atau enggak. Terus kemudian yang enggak kalah penting juga adalah melibatkan individu yang mengalami gitu. Misalnya kalau misalnya menulis tentang ada tokoh dengan disabilitas gitu, ya usahakan di dalam proses penulisan itu melibatkan kawan disabilitas sebagai teman diskusi si penulis gitu, sebagai pengalam, biar kita tahu ini sudah sesuai atau tidak gitu, untuk meminimalisasi bias-bias tadi. Itu juga sebetulnya banyak ya udah dilakukan dalam buku-buku sastra yang misalnya membahas tentang queer gitu, itu melibatkan teman-teman trans gitu sebagai pengalam untuk mendiskusikan karyanya. Dan ya ini bisa meminimalisasi ya ketika karya tersebut sebenarnya membahas kompleksitas suatu realitas sosial gitu, tapi memiliki bias dan akhirnya jadi tendensi jadi ablaze kayak seperti itu. Ya, kepikir pentingnya sih di situ ya, ketika kebetulan karya-karya ini kan termasuk karya yang kanon ya, bisa dikatakan kanon dibaca banyak orang, tapi sayangnya malah melanggengkan narasi yang ablaze itu. Mungkin pentingnya sih di situ bukan cancel segala macam ya, tapi dalam artian bahwa karya bagus dan penting pun sebenarnya masih bisa dikritisi karena memang melanggengkan narasi yang ablaze itu. Mungkin aku bakal ke ini kali ya, bakal ke Q&A ke teman-teman, buat teman-teman yang ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Kalau belum, aku mau lanjut tanya ke kembali dulu ya, soal kurikulum. Kebetulan kembali pengajar juga, dan gimana sih kurikulum di Indonesia menghadapi pelajar-pelajar atau teman-teman difabel. Mungkin dari pengalaman di sekolahnya dan apa yang sekarang ada ini kayak sekolah inklusi dan segala macam gitu sih. Boleh cerita mungkin? Ya, jadi mungkin ini topik yang cukup spesifik ya tentang kurikulum, tapi mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dengan cara yang lebih sederhana gitu. Jadi mata pelajaran gitu yang kita pelajari di sekolah itu kan namanya kurikulum. Nah, selama ini mata pelajaran yang dipelajari di sekolah reguler atau sekolah reguler lah, sekolah pada umumnya itu berbeda dengan mata pelajaran yang ada di sekolah luar biasa atau SMP. Nah, apa yang diajarkan oleh guru ke anak-anak di sekolah itu berangkat dari kurikulum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Selama ini proses pembuatannya adalah pemerintah membuat kurikulum untuk anak-anak reguler di sekolah reguler, baru kemudian dari kurikulum tersebut diturunkan atau disesuaikan untuk anak-anak
berkebutuhan khusus di SLB gitu. Persoalannya adalah proses. Jadi kurikulumnya ada dua, kurikulum buat sekolah reguler dan kurikulum untuk anak-anak di SLB. Hanya saja kurikulumnya itu tidak dibuat tersendiri, tapi hanya yaitu tadi diturunkan dari kurikulum yang sudah ada gitu. Misalkan kurikulum di sekolah reguler itu diajarkan di kelas 5 SD gitu. Ketika di SLB itu diturunkan untuk kelas yang lebih rendah gitu. Jadi misalkan tadi materi di materi kelas materi kelas 4 SLB itu nggak sama dengan materi kelas 4 umum gitu. Tapi kelas 4 SD itu materinya untuk kelas 1 di umum, di reguler gitu. Jadi kayak diturunkan aja. Oh, anak SLB nggak mampu nih, ya udah materinya diturunkan aja yang dia kelas 4 tapi belajarnya kelas 1 SD umum gitu. Misalkan dia kelas 5 dia kelas SMP SLB gitu, materi yang diajarkan itu untuk SD gitu. Seolah-olah ini persoalan intelektual, persoalan itu kecerdasan IQ. Jadi dianggap kurikulum untuk SLB itu adalah kurikulum untuk anak-anak dengan hambatan intelektual, anak-anak dengan EQ yang di bawah rata-rata gitu, sehingga itu diturunkan aja gitu. Nah, dengan cara pandang itu akhirnya membuat kurikulum yang ada itu nggak sesuai gitu, nggak sesuai dengan kebutuhan belajar atau dengan kemampuan anak-anak di SLB gitu. Anak-anak di SLB itu kan pembelajarannya bukan akademik semestinya gitu, tapi ke aspek-aspek kehidupan lain yang lebih menggali kekuatan mereka gitu. Mungkin secara akademik memang mereka tidak bisa sama dengan anak-anak reguler gitu, tapi kan mereka punya potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan gitu dalam minat bakat, misalkan musik, seni, menulis, menggambar, bernyanyi, atau kewirausahaan dan sebagainya gitu, olahraga gitu. Tapi itu belum dilihat oleh negara ini gitu, sebatas menurunkan kurikulum yang ada di anak-anak reguler, dan itu menurut aku jadi problem. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa cara pandang EQ ini kan juga bermasalah gitu ya, dan memang ini juga jadi cara pandang yang sering banget kita lihat di media sosial gitu. Kalau misalkan kita lagi maki-maki orang nih di medsos, di Twitter, ya gimana warga negara EQ jongkok gitu kan, EQ berapa sih, 68 atau 70 gitu. Itu aja udah, menurut aku udah abelis gitu. Karena kalau kita belajar tentang teori kecerdasan gitu, teori kecerdasan yang berdasarkan EQ itu udah usang gitu, karena teori kecerdasan sekarang itu melihat kecerdasan itu majemuk gitu, sering disebutnya multiple intelligence gitu. Salah satu tokoh itu Howard Gardner gitu, yang melihat bahwa kecerdasan itu bukan cuma intelektual gitu, atau yang suka disebut EQ gitu, tapi ya yang lain gitu, kecerdasan dalam bahasa, kecerdasan dalam seni, emosional dan sebagainya gitu. Ada berbagai macam bentuk kecerdasan gitu, sehingga dua cara pandang ini aja sudah bermasalah. Dan satu lagi, cara pandang kompetisi dalam sekolah gitu. Kalau kita menggunakan cara pandang kompetisi bahwa setiap orang harus berkompetisi, itu cara pandang yang nggak adil buat teman-teman disabilitas atau anak berkebutuhan khusus gitu. Karena cara pandang yang kompetisi tentu akan membuat anak-anak disabilitas ini akan tersisih gitu, karena kurikulumnya sendiri masih sangat akademik gitu. Ketika kurikulumnya ada udah nggak sesuai dan mereka diminta untuk berkompetisi dengan anak lain, ya jelas tidak adil gitu. Sehingga cara pandang yang kompetitif ini memang tidak hanya berbicara untuk anak-anak disabilitas ya, tapi anak-anak secara keseluruhan gitu.
karena pada akhirnya individu itu kan beragam gitu, bahkan anak-anak di sekolah reguler pun kemampuannya sangat-sangat beragam, berbeda-beda gitu. Ketika cara pandang kompetitif ini yang dipakai, maka anak-anak yang dianggap tadi kurang baik dalam akademik, dalam intelektual seperti matematika dan sebagainya, mereka akan tersisih gitu. Makanya kalau kita dengar-dengar nanti menteri yang baru gitu kan mau ada UN lagi gitu, ada ujian lagi, ini kayak wassalam deh gitu. Ini sebuah kemunduran lagi gitu. Kita udah hapus benar gitu, ya siapa yang akan tersisih dengan ada UN kayak gini? Yang tersisih anak-anak yang dianggap berbeda, anak dianggap yang nggak mampu, termasuk anak dengan kondisi disabilitas gitu. Karena emang dari awal ketika aku baca essay ini bahwa pendidikan buat teman-teman disabilitas itu yang terutama adalah bahwa mereka itu bisa mandiri dan ketika mereka sampai di rumahnya gitu, aku udah bisa mandiri dan ini nyangkut ke banyak hal itu di misalnya aku dapat cerita dari temanku di Jepang bahwa dia itu gampang sekali menemui teman-teman disabilitas karena di Jepang itu akses untuk teman-teman disabilitas itu sangat mumpuni ya. Dan ketika mereka balik ke Indonesia, dia akan sangat sulit untuk menemui teman-teman disabilitas misalnya di Transjakarta, di kereta dan segala macam, karena memang jangankan untuk naik ke atas saja mereka nggak bisa gitu karena aksesnya nggak ada dan segala macam. Dan ada juga salah satu komentar yang bilang bahwa sebetulnya teman-teman disabilitas itu nggak butuh bantuan, tapi karena memang nggak ada akses, akhirnya mereka dicap butuh bantuan gitu. Sebetulnya yang membedakan disabilitas dengan non disabilitas adalah political will dari negara ya, satu hal gitu. Dan selama udah ada political will dan emang aksesnya nggak ada, ya bakal selalu ada narasi bahwa teman-teman disabilitas itu butuh bantuan dan semacamnya gitu. Kira-kira semacam seperti itu ya. Mungkin ada yang mau tanya, silakan Mas. Terima kasih Ang ya Pak Budi? Eng untuk ilmunya dan juga kesempatannya udah hadir acara dekat rumah itu, alhamdulillah. Ini saya mau tanya dua sebetulnya. Penasaran sekali. Pertama, sikap kita terhadap disabilitas. Begini Ang, saya tuh suka ngeliat saya Agus ya nama saya, tapi bukan Agus NTB. Saya mau bercanda sini teman. Agus pinjol bukan? Pinjolnya iya. Saya sering lewat di medsos itu beberapa postingan orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas lah, kita katakan gitu ya. Dengan narasi ya biasanya narasinya yang saya lihat gitu ya, mungkin saya juga yang tidak saya jangkau juga banyak juga, tapi yang biasa saya lihat tuh awalnya menceritakannya kesedihan itu mendapatkan anak mungkin dianggap lain dari yang lain gitu, kemudian diiringi dengan membanggakan gitu ya, cerita membanggakan, dan itu diupload secara berulang. Karena saya juga punya anak gitu, dan itu seringkali saya kemudian kepikiran ketika saya punya anak yang disabilitas atau difabel, apa yang akan saya lakukan sebagai orang tua gitu, setidaknya bahkan dalam bermedia sosial gitu. Dan jujur kalau melihat postingan-postingan seperti itu, saya nggak tahu gimana mengungkapkan perasaan saya, cuman saya ngerasa sepertinya ketika saya jadi orang tua dengan anak difabel akan menempuh jalan yang berbeda. Tapi mungkin ini juga saya nggak tahu gimana, mungkin semoga nangkep ya maksud saya gimana ya. Tapi ini
ada perasaan mengusik itu saya nggak tahu. Dan menurut Aang gimana yang seperti itu, apakah pola-pola seperti ini juga ikut justru bagus atau justru melanggengkan narasi ketidaksetaraan dan eksklusivitas itu? Yang kedua terkait ini ya, narasi ableis dalam sastra. Saya tadi sempat baca untuk yang satu esai itu, dan gimana ya cara untuk penulis itu tidak terjebak dalam narasi ini, karena menurut saya memang banyak penulis lagi-lagi memang bukan disabilitas dan sangat jarang terpapar dengan lingkungan disabilitas itu, akhirnya tidak punya sensitivitas untuk merasakan apa yang sepatutnya, apa yang jadi fatsun, apa yang jadi sepantasnya untuk ditulis dan tidak ditulis terkait kelompok disabilitas gitu. Akhirnya ya tercermin kemudian ketika menulis dengan ketidaktahuan itu dan tanpa sensitivitas itu yang dicontohkan Aang ini tadi, dua Daud dan Cantik Itu Luka gitu. Kebetulan saya baca dua-duanya memang, dan setelah baca esai Aang, iya betul juga ya gitu. Tapi sayangnya saya belum baca yang UC cerpennya itu, jadi nggak bisa membedakan. Dan dengan sekilas baca esainya Aang itu, jujur saya masih batasnya itu terasa tipis sekali antara mana yang melanggengkan stereotip, mana yang memang ingin menampilkan realita apa adanya gitu. Menurut saya masih mencari perbedaannya di mana antara cara bertutur Yusi dengan cara bertutur Mahfud Ikhwan dan Eka ini gitu. Mungkin karena saya itu tadi kurang juga sensitif saya itu kurang sensitif terhadap orang-orang disabilitas gitu. Dan ini juga kemudian saya jadi berkaca beberapa kali menulis, memang ada saya sendiri nulis dengan tokoh-tokoh disabilitas itu, dan saya jadi menyaksikan kembali gitu apa yang saya tulis kan. Nah ini saya butuh gimana caranya agar kita tidak terjebak. Kalau sekilas dari pembacaan saya mungkin yang kesamaannya dari Cantik Itu Luka dan Dauk itu kan penarasian orang-orang disabilitas ini dalam novelnya itu menggunakan sudut pandang memang orang ketiga yang serba tahu, menyampaikan sehingga seolah-olah ini anggapan penulis terhadap sosok itu gitu, dengan imbuhan yang paling kentara, kemalangan, keterburukan, nasib buruk dan lain sebagainya yang menyertai itu. Sedangkan mungkin saya lagi-lagi belum baca cerpennya Yusi ya, mungkin di cerpennya Yusi lebih berputar ekspresi seperti itu, cemoohan itu di tokoh-tokohnya yang menceritakan, bukan atas orang ketiga. Meskipun di Daud juga itu kan atas Warto Kemplung ya, mungkin kita salahnya Warto Kemplung, tapi Warto Kemplung kan juga yang nyiptain Mahfud Ikhwan juga ya. Ya balik lagi ke situ. Itu semoga bisa nangkep nih apa yang saya sampaikan ya. Makasih ya. Yang soal pertama dulu ya, gimana bersikap yang adil gitu juga memiliki keluarga disabilitas. Dua pertanyaan bagus semuanya. Penting dan bagus ya. Satu tentang orang tua yang tadi di media sosial ya, atau di kehidupan kita sehari-hari punya anak disabilitas, mereka bercerita tentang mungkin kondisi anaknya, kesulitan yang dihadapi, tapi kemudian di sisi lain berusaha untuk memposting atau menampilkan hal-hal baik tentang anaknya gitu ya, apa yang dia bisa lakukan dan sebagainya. Pertama kita harus berangkat dari pemahaman bahwa isu disabilitas ini isu sosial. Problemnya ada di masyarakat, bukan pada individu atau orang tua. Ketika kondisi masyarakat ini masih diskriminatif, masih melihat cara pandang yang abelis, penuh stigma, yang menjadi korban adalah anak dan juga orang tua. Ketika seorang tua memiliki anak dengan kondisi disabilitas, hal pertama yang tidak mudah dan harus kita sadari adalah keberterimaan. Tidak mudah bagaimanapun bagi orang tua ketika mendapati anaknya misalkan terlahir dalam kondisi disabilitas.
misalkan penglihatannya, pendengarannya, atau yang tadi saya bilang bahwa sekarang tuh disabilitas bukan hanya fisik tapi non fisik ya, ada buku namanya disability visibility gitu, disabilitas yang tidak terlihat gitu, seperti autisme, ADHD dan sebagainya. Itu kan nggak kelihatan secara kasat mata gitu, hanya orang-orang yang udah mungkin deket tahu paham gitu. Nah, bagi orang tua ini kita harus paham bahwa mereka tidak mudah untuk menerima itu gitu. Bukan karena mereka jahat gitu atau nggak bisa bersyukur dan sebagainya, bukan gitu, tapi karena orang tua sendiri hidup dalam lingkungan masyarakat yang mungkin nggak suportif ketika anaknya kondisinya disabilitas, terutama perempuan, terutama ibu. Kadang-kadang justru lingkungan terdekat ya, suami, orang tua gitu, orang tua dari si ibu itu nggak suportif ketika anaknya kondisinya disabilitas atau berkebutuhan khusus gitu. Kemarin aja belum lama ketika diskusi di Cikini itu ada satu orang tua cerita suaminya nggak suportif dengan keadaan anaknya yang seorang individu autis gitu. Dia kebingungan cari sekolah untuk anaknya di mana gitu, sementara suami ya nggak suportif gitu. Justru dari lingkungan terdekat yang harusnya bisa support dia untuk membantu menerima gitu bahwa ini bukan suatu aib, bukan suatu kekurangan. Itu yang harus kita pahami pertama itu. Yang kedua, dengan segala stigma diskriminasi yang dilekatkan sama anak berkebutuhan khusus atau disabilitas, orang tua itu akan merasa bahwa orang-orang itu memandang anaknya penuh dengan kekurangan, dan mereka ingin anaknya ini diapresiasi, tidak hanya dilihat sebatas kekurangannya. Dan menurut saya ini sesuatu yang lumrah dan tidak apa-apa gitu. Apresiasi di sini karena itu tadi cara pandang yang terlalu melihat disabilitas itu hanya kekurangan, hanya tidak mampu, tidak bisa gitu. Sehingga perlu ada ruang apresiasi gitu. Nah, yang saya tuliskan atau kritik dalam buku saya ini, kadang-kadang yang muncul itu bukan apresiasi gitu, tapi hanya heroisme, hanya upaya untuk melebih-lebihkan gitu. Ada salah satu penulis namanya Slamet Tohari gitu, dia seorang disabilitas juga gitu, yang saya kutip juga di buku saya. Dia bilang teman-teman disabilitas itu nggak butuh dilebih-lebihkan gitu, kita hanya ingin dipandang setara aja, sama gitu. Kalau kita bisa nyanyi, kita bisa nari, kita bisa menggambar atau melukis, itu lihatlah kita sebagai individu yang bisa menari, yang bisa menyanyi gitu. Bukan karena saya punya disabilitas tertentu sehingga itu tampak luar biasa gitu loh. Jadi memang ada batas yang kelihatannya tipis ya, tapi sebenarnya jelas gitu menurut saya gitu, antara mana sebagai bentuk apresiasi, sebagai suatu kekuatan, sebagai suatu kelebihan, sebagai suatu bakat yang dimiliki sebagai individu gitu, atau itu sebenarnya bentuk cara pandang yang diskriminatif juga gitu. Misalkan nih, saya kan murid-murid di sekolah saya itu kan kebanyakan adalah hambatan penglihatan, dan ada stereotip bahwa semua anak dengan hambatan penglihatan atau buta gitu pintar nyanyi atau pintar main alat musik gitu. Itu sebenarnya stereotip gitu. Nggak semua, ada yang nggak bisa juga gitu loh. Murid-murid di sekolah saya nggak, sebagian ada yang luar biasa, suaranya bagus sekali gitu. Ada yang pintar main drum, main keyboard, ada yang udah tunanetra, disabilitas netra, autis, tapi dia pintar main piano klasik gitu. Tapi nggak semua, dan itu semua dimiliki karena latihan. Setiap hari mereka latihan, setiap hari mereka belajar gitu. Bukan suatu tanpa mengurangi gitu ya, mukjizat gitu, terus secara ajaib mereka bisa, juga gitu, dilatih setiap hari gitu. Nah, bagi saya yang sudah sehari-hari bersama mereka gitu, saya justru melihat bahwa anak-anak murid saya itu pada pintar nyanyi, pada pintar main alat musik, sementara
saya aja buta nada gitu. Jadi siapa yang disabilitas di sini gitu dalam konteks musik gitu ya? Saya nih yang disabilitas gitu, gitu loh. Jadi itu hanya variasi aja. Ada orang yang kuat di sini, ada yang lemah di sini gitu loh. Sehingga ketika saya melihat anak murid saya nyanyi tuh mudah-mudahan memang semata-mata melihat bahwa mereka sebagai individu pintar menyanyi. Tapi ketika ada orang tamu datang ke sekolah melihat mereka menyanyi, menangis gitu ya, terharu gitu. Satu sisi apresiasi gitu. Sisi lain jangan-jangan ada bentuk cara pikir belas kasihan yang sebenarnya diskriminatif juga gitu. Menganggapnya mereka tidak bisa tapi bisa ini yang tadi bilang sama Doni gitu. Nah itu yang menurut aku pelan-pelan harus dihilangkan gitu, bahwa ini di lapangan mereka sebagai individu yang punya potensi kekuatan gitu. Tidak harus dilekatkan atau dikaitkan dengan kondisi disabilitas gitu. Itu sih saya rasa cara pandang yang mungkin bisa lebih inklusif dan setara gitu. Tapi sisi lain kalau Mas Agus gitu melihat orang tua yang seperti itu ya mereka tuh korban dari masyarakat yang masih abeis dan diskriminatif gitu, sehingga merasa perlu ada apresiasi untuk anaknya gitu. Jadi ya menurut aku ya bagaimana misalnya harus bersikap ya tidak apa-apa kita apresiasi gitu, tapi jangan ada kalimat ya meskipun ini kami bisa ini, cukup apresiasi kekuatannya aja gitu. Wah si siapa misalkan hebat ya bisa nyanyi, wah hebat bisa ini gitu. Aku rasa itu lebih humanis gitu ya cara pandang seperti itu gitu. Ya itu sih kalau jawaban saya gitu. Kalau memang masih ditanggapi boleh ditanggapi ya. Terus yang kedua ini apa nambahin dulu kan yang tadi ya kayak apa namanya batas ya, kalau kayak gini gimana sih menyikapinya, kayaknya sesederhana orang posting aja sih ya Mas. Aku pikir kayak mau kita nggak mandang dia difabel atau non difabel, ketika orang mau sharing atau posting itu kayaknya sah-sah aja ya. Aku ngelihatnya sih kayak gitu ya, ketika dia posting gini-gini. Nah yang bikin tidak adil adalah ketika orang-orang atau kita sendiri melihat wah keren ya, dia misalnya dia kitanya sendiri iya, malah kitanya sendiri yang diskriminatif ketika memandang nilai ketika orang difabel bisa nyanyi bagus, wah ini nilainya lebih ketimbang orang yang non difabel bisa nyanyi, padahal harusnya setara ya. Jadi emang yang diskriminatif mungkin di kepala ya, kepala individu masing-masing sih, aku ngomongnya itu. Terus pertanyaan kedua mungkin bisa dibantu juga jawab sama Andin ya, soal narasi abisum di sastra, gimana cara pembaca atau penulis agar sensitif dan gimana sih batasnya dan gimana cara agar kita tidak terjebak terjebak melanggengkan narasi yang ableism itu. Iya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan harus dijawab sebagai penulis maupun sebagai pembaca gitu. Sebagai penulis tadi sudah sempat dijawab oleh Andini gitu ya. Ketika kita menuliskan tokoh-tokoh disabilitas gitu misalkan dalam karya kita, kita sebagai penulis perlu bertanya gitu, mengapa misalkan kita perlu menuliskan tokoh disabilitas ini gitu, mengapa tokoh-tokoh ini perlu dihadirkan dalam cerita kita gitu, dan positioning kita sebagai penulis itu bagaimana menempatkan tokoh-tokoh disabilitas ini gitu. Apakah ini sebatas sebagai objek cerita gitu untuk menjelaskan suatu hal gitu, atau kita mau memperlakukan mereka sebagai subjek yang perlu kita pertimbangkan baik-baik dalam sudut pandang cara pandang yang tidak abeis gitu. Seorang penulis saya rasa harus sadar tentang isu ini sehingga akan lebih berhati-hati ketika menuliskan tokoh disabilitas. Apakah dia akan menulis ini sebagai sebuah fenomena sosial gitu, bahwa ya berbagai bentuk diskriminasi atau stigma ini hadir dan itu ingin diperlihatkan dalam cerita gitu, atau si penulis ini dia sebenarnya memang
tidak sadar gitu ya bahwa apa yang dia tulis ini melanggengkan tadi bentuk-bentuk ableism gitu. Nah, tadi pertanyaan bedanya apa gitu ya, batasnya gitu. Saya rasa nggak lepas dari bahasa ya, dan ini adalah terkait mungkin gaya penceritaan gitu. Saya sering diskusi juga dengan teman-teman gitu ya, misalkan karena saya juga penulis fiksi juga, saya nulis cerpen juga gitu. Misalkan kita seorang penulis non-difabel mau nulis tentang difabel gitu, manakah POV yang lebih baik gitu? Apakah orang ketiga atau orang pertama gitu misalkan gitu? Tentu itu akan punya pengaruh dan tantangannya masing-masing gitu. Kalau misalkan kita pakai sudut pandang orang ketiga, tentu itu menurut saya ya, kalau kita tidak sensitif itu bisa menempatkan tokoh penyandang disabilitas itu hanya sebagai objek dalam cerita gitu, yang itu aku rasa cukup tercermin dalam Cil maupun Dawuh gitu. Sementara kalau misalkan kita menggunakan POV orang pertama gitu, tokoh aku gitu, seorang penyandang disabilitas, sementara kita adalah penulis non-difabel gitu, sejauh apa sih kita bisa mendalami gitu tokoh aku tersebut gitu sebagai seorang penyandang disabilitas gitu? Apakah kita cukup bisa mewakili pengalaman teman disabilitas gitu? Karena ketika pakai sudut pandang aku akan ada penggambaran secara personal gitu ya, dari tokoh tersebut gitu. Sejauh apa kita bisa mewakili dan tidak terjadi bias gitu loh. Itu menurut aku tantangannya gitu. Dan aku juga pernah nanya juga sih waktu diskusi bukunya Abi ya, waktu itu ada Abi itu dia nulis tentang tokoh queer ya, ya, tapi dia cis hetero lah, si Abi non queer lah ya, si Abi. Kok jawabannya gitu sih? Ya intinya misalkan nih ada seorang non queer mau nulis queer gitu, apakah bisa atau enggak gitu kan, sejauh apa punya sensitivitas tadi gitu. Dan aku lihat memang itu nggak mudah gitu, nggak mudah untuk bisa menuliskannya. Dan kalaupun kita mau menuliskannya, memang tadi udah disebut juga sama Andini, kita mungkin bisa dibantu dengan berdiskusi atau bertanya dengan misalkan ketika menulis tentang disabilitas, maka kita bertanya, berdiskusi dengan teman-teman disabilitas gitu. Ketika kita menulis tentang tokoh-tokoh, misalnya saya sebagai seorang laki-laki gitu menulis tokoh perempuan, saya bisa bertanya atau berdiskusi dengan teman perempuan saya untuk menanyakan apakah ada banyak bias dalam penggambaran atau penarasian saya mengenai perempuan gitu. Nah, sebagai pembaca tentu saya pikir batasnya mana menurut saya adalah ketika narasi bahasa yang digunakan itu justru melanggengkan stigma tadi gitu, bentuk-bentuk cara pandang abelis tadi gitu. Kayak misalkan tadi di Dawuh ya, aku cerita misalkan di tokoh Madauk itu kan digambarkan buruk rupa gitu kan, terus dari kecil dia dijauhi, kemudian ternyata itu tuh bukan hanya
sesuatu yang dialami tapi turun temurun gitu, bahwa sebelumnya gitu juga seperti itu gitu. Menurut aku dengan cara pandang yang kayak gitu tuh ya hanya narasinya itu memvalidasi stigma yang ada gitu loh, nggak berusaha untuk melihat bahwa ya itu stigma aja gitu. Dan sastra atau karya apapun, film gitu, punya peran untuk mencoba untuk memberikan tawaran cara pandang lain yang lebih baik gitu. Misalkan tentang penulis laki-laki gitu, menulis tentang perempuan gitu kan. Terus dia perlu awas bahwa kita jangan sampai karya sastra kita itu justru melanggengkan cara-cara pandang yang misalkan patriarki atau misoginis gitu. Dan itu kan yang dikritik juga dalam karya-karya penulis misalkan seperti Haruki Murakami dan yang lainnya gitu, yang dianggap misoginis gitu. Nah itu yang aku rasa perlu diperhatikan gitu. Dan misalkan kenapa aku bilang UC ini lebih adil gitu, ya itu tadi, menggambarkan tokohnya itu lebih apa adanya gitu, bukan hanya dari sisi disabilitasnya yang dia mendapatkan pembulian, dia diolok-olok psikodok dan sebagainya, atau dia mendapatkan pekerjaan sebagai tontonan hiburan atau tertawaan gitu. Tapi sisi lain, si tokoh ini juga digambarkan punya sisi lain yang mungkin kita anggap tidak baik gitu. Dan cara itu lebih adil menurut aku gitu sih gitu. Jadi mungkin bisa dari kita telisik dari bahasa yang dipakai, dari penceritaan maupun penggambaran tokoh secara keseluruhan gitu sih. Dan itu harus kita lihat satu persatu gitu untuk mengatakan bahwa penulis ini abilis atau cukup adil dalam menggambarkan tokoh disabilitas gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Kalau boleh, kalau mau ditanggapi sih. Ini yang paling sesederhana motif menghadirkan tokoh difabel itu apa gitu, urgensinya apa. Kalau sudut pandang sebagai editor misalnya, penulisnya Able, apakah tokoh ini ketika nggak ada itu cerita yang tetap sama, terus kayak gitu motifnya apa? Kalau motifnya nggak ada, hanya yang tadi dibilang melanggengkan narasi dominan yang diskriminatif, itu kayaknya nggak perlu gitu. Terus juga soal ini juga, selain motif juga ada yang namanya yang tadi dibilang melanggengkan wacana. Apakah dengan adanya tokoh difabel ini akan melanggengkan wacana yang selama ini ada dan ternyata keliru gitu? Kayaknya sih di situ ya batasnya. Dan soal cerita UC, aku membaca bahwa UC bisa cukup adil melihat tokoh disabilitas yang mana bukan dua dimensi ya, tapi memang banyak lapisan gitu. Kalau dia juga problematik, dia juga ternyata bisa ngelakuin hal yang orang-orang biasa lakukan, dalam tanda kutip orang-orang normal lakukan. Jadi melihat disabilitas bukan dalam satu bingkai yang dia nih orang yang setengah manusia misalnya kayak gitu. Jadi ketika dia melakukan hal ini orang bakal kaget, tapi enggak gitu. Dan itu sih yang aku baca ya. Mungkin itu kali ya. Dan karena udah lewat jamnya, jadi aku mungkin mau menutup dengan ini aja sih kayak buku ini tuh sebetulnya itu memang ditujukan buat teman-teman non difabel untuk melihat gimana narasi atau wacana disabilitas kita di Indonesia gitu hari ini gitu. Dan Hambali atau Aang melalui buku ini
ngasih kita kacamata baru buat kita kenakan bersama untuk melihat disabilitas atau teman-teman difabel dengan cara yang baik dan selayak-layaknya. Terima kasih buat obrolannya teman-teman, selamat malam. Terima kasih buat mencoba dan ini kembali selamat sore.